Wassalatu wassalamu ala khitami rusulih Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi alladhina sarau ala darbih waqtadau bihadiyih. Ma'asyiral muslimina rahimakumullah. Pada halaqah dan seri kajian kita ini, insyaallah kita akan membahas permasalahan-permasalahan seputar taharah atau bersuci. Bersuci sangat erat kaitannya dengan ibadah kita sehari-hari. Bahkan semua ibadah kalau tidak disyaratkan maka sangat-sangatlah dianjurkan untuk dilaksanakan dalam keadaan suci. Dan juga Allah Subhanahu wa taala sangat menyukai orang-orang yang gemar untuk bersuci. Dalam firman-Nya surat At-Taubah, Allah Subhanahu wa taala setelah menceritakan tentang masjid yang dibangun atas dasar ketakwaan, kemudian Allah berfirman memuji orang-orang yang berada di dalamnya. Fihi rijalun yuhibbuna ayyatatahharu. Di dalamnya terdapat orang-orang yang sangat gemar untuk bersuci. Wallahu yuhibbul mutahhirin. Dan Allah menyukai orang-orang yang bersuci. Kemudian di dalam surat Al-Maidah, Allah Subhanahu wa taala setelah memberikan perintah kepada kaum muslimin untuk berwudu ketika akan melaksanakan sholat, dan juga untuk mandi ketika dalam keadaan junub, dan perintah untuk bertayamum, maka setelah itu Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ma yuridullahu liyaj'ala 'alaikum min haraj." Sesungguhnya Allah tidaklah menginginkan untuk menjadikan kesusahan atas kalian, walaki yuridu liyutahhirakum, akan tetapi Allah menginginkan untuk mensucikan kalian, waliyutimma ni'matahu 'alaikum la'allakum tashkurun, dan juga menginginkan untuk menyempurnakan nikmat-nikmatnya atas kalian supaya kalian bersyukur. Di dalam surat Al-Baqarah, Allah Subhanahu wa taala menceritakan tentang kaum perempuan yang mengalami haid, dan Allah memerintahkan mereka untuk bersuci setelah selesai masa haidnya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innallaha yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin." Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala menyukai orang-orang yang gemar bertaubat, dan Allah Subhanahu wa taala menyukai orang-orang yang gemar bersuci. Baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam juga bersabda dalam riwayat yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, bahwasanya at-tuhuru syatrul iman, bahwa perbuatan bersuci itu adalah separuh dari keimanan. Di dalam riwayat Imam Muslim yang lain juga diriwayatkan dari sahabat Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhu, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man tawaddo'a fa ahsanal wudu." Barang siapa yang berwudu dan membaguskan wudunya, kharajat khotoyahu min jasadih, maka dosa-dosanya akan keluar dari jasadnya, hatta takhruja min tahti adfarih, sampai-sampai dosa-dosa tersebut keluar dari bawah kuku-kukunya. Di dalam riwayat yang disampaikan oleh sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, bahwasanya Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ala adullukum ala ma yamhullahu bil khataya wa yarfa'u bihi darajat." Maukah kalian aku tunjukkan suatu amal yang akan menghapus dosa-dosa kalian dan mengangkat derajat kalian? Maka para sahabat berkata, "Tentu kami mau, wahai Rasulullah." Rasulullah bersabda,
isbaghul wudu 'alal makarih, yaitu menyempurnakan wudu walaupun dalam keadaan yang tidak disukai. Dan tentunya masih banyak lagi keutamaan-keutamaan hadis yang disampaikan oleh baginda Nabi Muhammad SAW mengenai keutamaan bersuci, yang semuanya itu menunjukkan bahwasanya agama kita ini sangat menjunjung tinggi kesucian dan kebersihan. Bukan hanya kebersihan dan kesucian lahiriah saja, akan tetapi juga kesucian yang bersifat batiniah, seperti bersihnya hati dari sifat ujub, dari sifat takabur, iri, dengki, dan lain sebagainya. Maka dari itu, lalu sebenarnya apa definisi dari bersuci itu dalam istilah syariat? Untuk mudahnya atau sederhananya, bersuci itu adalah berwudu, baik itu wudu wajib maupun wudu sunnah, mandi, baik itu mandi wajib ataupun mandi sunnah, kemudian tayamum, baik itu tayamum dari hadas kecil maupun tayamum dari hadas besar, juga menghilangkan najis seperti feses atau kotoran manusia dan hewan, air kencing manusia maupun hewan, darah, nanah, muntah, ya, juga bangkai, yaitu hewan yang mati karena sebab, bukan karena sebab disembelih secara syar'i, ya, juga seperti minuman keras dan lain-lain. Itu semuanya adalah najis yang harus kita hindari dan kita sucikan. Intinya, konkretnya bahwasanya bersuci itu ada 4 bentuk dan rupa. Yang pertama yaitu wudu, yang kedua yaitu mandi, yang ketiga yaitu tayamum, dan yang keempat yaitu menghilangkan najis. Semoga kita semua diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam memahami agamanya, dan kita diberikan kesucian lahir dan batin, diberikan ilmu yang bermanfaat, dan semoga kita semuanya dimudahkan dan diberikan taufik dan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala.